teman-teman, kembali lagi bersama saya Joen Tokviti. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bermain game Warnet Simulator bagi pemula ya teman-teman. Yang dimana game ini sudah ada di Play Store dan ini game adalah karya anak bangsa Indonesia ya teman-teman. Kita harus support karya bangsa Indonesia untuk di kategori game ya teman-teman. Nah di sini saya sudah masuk untuk di tampilan dari aplikasi game Warnet Simulator ini. Lalu di sini sebelum saya klik di bagian play, saya akan klik di bagian setting dulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk BGM ini kalau warna hijau itu fungsinya untuk mengaktifkan suara dari game ini ya teman-teman. Kalau di sini kalau saya nonaktifkan, maka suara dari game tersebut tidak ada ya teman-teman. Untuk SFX ini kalau warna hijau berarti itu mengaktifkan suara tonjokan ya teman-teman. Nah, untuk kalau kalian nonaktifkan berwarna merah, maka suara tonjokan tersebut tidak ada ya teman-teman. Dan juga suara dari gamenya juga tidak ada ya teman-teman. Nah, untuk sensitivitasnya ini kalian bisa gunakan untuk yang paling tinggi, ataupun kalian juga tidak usah setting juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, di sini biasanya saya menggunakan settingan seperti ini ya teman-teman. Kecil saja. Untuk mode kentang, kalau kalian HP-nya di bawah 3 RAM-nya, kalian bisa menonaktifkan ya teman-teman seperti ini untuk HP kalian RAM-nya di bawah 3. Nah, untuk RAM-nya di atas 3, kalian aktifkan saja untuk mode kentangnya ya teman-teman. Nah, di sini karena kemungkinan untuk BGM ini berfungsi sekali ya teman-teman, karena kalau misalkan kita aktifkan BGM ini, maka kita tahu untuk suara dari game tersebut ya teman-teman. Apalagi kalau kita mengaktifkan SFX ya teman-teman. Nah, di sini saya aktifkan semua ya teman-teman. Nah, ini kalian boleh ikuti settingan dari saya ya teman-teman. Lalu di sini untuk di bagian setting sudah selesai. Nah, di sini kita langsung saja klik di bagian play ya teman-teman. Oke, ini kita masih menunggu untuk tampilannya, dan ini tampilan kalau kalian baru saja menggunakan ataupun baru mendownload aplikasi game ini ya teman-teman. Ini sedikit patah-patah. Oke, di sini langkah pertama kalian harus ke si lambat ini ya teman-teman. Paket Anda tidak kami antar, si lambat, tidak ekspres. Nah, di sini kalian harus ambil barang-barangnya ya teman-teman. Ini free ya teman-teman. Nah, cara mengambil barangnya itu di sini saya coba untuk taruh dulu barangnya. Nah, untuk mengambil barangnya, kalian usahakan untuk titik yang warna putih ini pada barang tersebut ya teman-teman. Nah, ini contohnya di sini ya teman-teman. Nah, jika kalau misalkan titik tersebut menjadi warna hijau, maka barang tersebut bisa kita ambil ya teman-teman. Dan untuk cara mengambilnya, kalian klik di bagian tanda panas di sini ya teman-teman. Nah, ini kalian klik saja sekali. Maka di sini barangnya sudah keambil ya teman-teman. Jadi pada intinya untuk warna putih ini kalian dekatkan untuk ke benda yang kita mau ambil ya teman-teman. Nah, ini kita sudah ambil dari si lambat. Kita langsung saja ke warna simulatornya. Lalu di sini kalian bisa setting dulu ya teman-teman. Ini kita pertama-tama ambil meja terlebih dahulu ya teman-teman, supaya bisa untuk duluan kita taruh ya teman-teman. Ini kita untuk arahkan warna putih ini menjadi ke meja tersebut, dan kalau warnanya udah hijau, baru kita klik di bagian tanda panas seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bawa ke warnet kita. Nah, ini untuk tata letaknya ya teman-teman. Nah, untuk cara meletakkan meja ini, kalian harus berwarna hijau seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan warna merah seperti ini, maka si meja tersebut tidak bisa diletakkan ya teman-teman. Nah, setelah kalau misalkan di sini sudah warna hijau, ini kita bikin access stick ya teman-teman. Nah, contoh di sini udah ya teman-teman untuk berwarna hijaunya. Dan di sini kalian klik di bagian tanda panah ke bawah ini ya teman-teman. Kalian klik sekali, maka di sini sudah bisa taruh mejanya ya teman-teman. Kemungkinan ini mejanya masih belum rapat kepada tembok ya teman-teman. Kita coba untuk rapatkan ke temboknya ya teman-teman. Nah, jika kalian mau geser-geser kanan ke kiri mejanya, kalian klik di bagian tanda panah ini ya teman-teman. Untuk kalau kalian mau ke kiri, kalian geserkan saja ya teman-teman. Kalau misalkan mau geserkannya
dikit saja, kalian kliknya sedikit aja teman-teman seperti ini. Jangan ditekan ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau gesernya banyak, berarti kalian tekan saja ya teman-teman. Contoh seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau gesernya dikit, kalian klik sekali saja ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Lalu kalian klik di bagian tanda panah ini ya teman-teman. Di sini sepertinya sudah ya teman-teman, sudah mentok kepada tembok. Lalu di sini kita ambil untuk monitornya ya teman-teman. Di sini saya ambil monitornya. Maka di sini saya akan letakkan ke mejanya ya teman-teman. Di sini kita taruh di paling belakang ya teman-teman untuk dekat dengan tembok. Oke, di sini sepertinya sudah ya teman-teman. Lalu untuk langkah selanjutnya kalian ke si lambat lagi untuk mengambil ini namanya CPU ya teman-teman. Koreksi saya jika saya salah ya teman-teman. Ini untuk CPU monitornya kita taruh sesuai dengan selera kalian dan teman-teman. Kalian bisa taruh di atas ataupun di bawah, bebas ya teman-teman. Di sini kita taruh di bagian sini ya teman-teman. Dan usahakan kita pepetkan ke tembok supaya SSD ya teman-teman. Nah, untuk di sini tinggal 3 lagi ya teman-teman. Untuk bangku, keyboard, sama mouse. Nah, di sini kita langsung saja untuk ke si lambat lagi untuk mengambil barang kita ya teman-teman. Saya ambil mouse-nya. Oh maaf teman-teman, ini saya ambil keyboardnya ya teman-teman. Dan di sini kita langsung saja untuk letakkan di depan monitor ya teman-teman. Nah ini kan posisinya miring ya teman-teman. Kita bisa luruskan seperti ini. Klik saja sekali ya teman-teman, jangan ditekan. Oke, di sini sepertinya sudah ya teman-teman. Maka di sini kalian klik di bagian tanda panah ini ya teman-teman. Untuk sepertinya kalau misalkan kalian bermain game ini, yang sering kalian pakai hanya bagian ini saja sama ini ya teman-teman. Dan juga untuk kursornya. Atau apa itu kursor? Kursor itu yang bisa menggerakkan ya teman-teman seperti ini. Nah ini kalau kalian mau gerakan ke kanan kiri, tinggal yang bagian sini aja ya teman-teman. Kalian gerakan. Dan kalau kalian mau maju mundur, kalian gerakan di bagian sini ya teman-teman. Nah di sini saya ambil untuk mouse-nya ya teman-teman. Ini mouse-nya kecil sekali. Jadi kalau kalian mau beli mouse, maka kalian harus perhatikan ya teman-teman, karena mouse-nya itu kecil sekali, tidak terlihat ya teman-teman. Nanti saya buktikan bahwa kalau kita sudah beli mouse, itu kelihatannya kecil banget ya teman-teman. Kita tidak bisa melihatnya karena bentuknya itu terlalu kecil. Nah di sini kenapa tidak ada untuk tempat dudukan mouse-nya? Kemungkinan kita harus membeli dulu ya teman-teman. Di sini kita karena masih pemula dan kita belum ada uang buat belinya ya teman-teman, maka di sini kita pakai untuk alat seadanya aja ya teman-teman. Di sini kita tinggal naruh untuk bangkunya ya teman-teman. Ini kemungkinan bangku dari tukang bakso ya teman-teman. Kita pakai saja, kita pakai alat seadanya ya teman-teman, supaya warnet kita bisa buka dan kita bisa mencari untuk customer. Nah di sini ternyata bangku tersebut tidak diterima ya teman-teman, karena ini bangkunya tukang bakso ya teman-teman. Nah ini kita bisa buang bangku tersebut, kita lemparkan saja. Oh iya, cara melemparkannya, kalian ambil dulu untuk barangnya, lalu kalian klik di bagian sini ya teman-teman. Kalian klik sekali, maka barang tersebut kelempar ya teman-teman. Nah di sini kita langsung saja ke bagian OP. Nah untuk ke bagian OP ini, yang tadi saya sudah katakan, bahwa kalian, contoh ini kan warnanya putih ya teman-teman, kalian untuk geser ke arah pada monitor, lalu kalian kalau sudah warnanya hijau, maka kalian klik di bagian panah ini ya teman-teman. Maka di sini kalian bisa untuk ke bagian monitor OP ya teman-teman, ataupun OP warnet. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini untuk status warnet kita coba untuk buka ya teman-teman. Namun kita masih ada yang kurang karena kita perlu bangku ya teman-teman. Di sini kalau kalian mau beli bangku, kalian ke shop ya teman-teman, Shopee Dia Lapak. Nah setelah itu di sini kalian pilih untuk tadi kita kurangnya itu kursi ya teman-teman. Kita pilih untuk kategori bangku. Nah di sini untuk harganya mahal sekali ya teman-teman. Kita pilih untuk di kursi bos saja. Nah ini sudah beli ya teman-teman. Kalau misalkan bunyi seperti uang itu tandanya kalian sudah beli barang tersebut ya teman-teman. Nah di sini kalau kalian mau keluar dari
OP warnet, maka di sini kalian klik di bagian di sini ya teman-teman. Kalian klik saja sekali, maka kalian bisa keluar ya teman-teman untuk menjadi OP, dan kita harus ambil kursi yang kita beli ya teman-teman. Nah, ini kita arahkan lagi kepada kursinya, lalu kita klik di bagian tanda panah ini, maka di sini saya langsung saja untuk taruh supaya kita bisa membuka warnet ya teman-teman. Oke, di sini kita masih untuk menyusunnya ya teman-teman supaya menjadi SS stick. Oke, ini masih belum bisa ya teman-teman. Agak susah ya teman-teman untuk menjadi SS stick-nya, karena itu semua tergantung kepada karya kalian dan juga tata letaknya itu sesuai dengan keinginan kalian ya teman-teman. Kalau kalian inginnya yang gampang-gampang aja, pasti juga gampang ya teman-teman. Nah, di sini kenapa saya lihat bahwa di sini kalian kursinya ini tidak diterima ya teman-teman. Saya tidak tahu mengapa, kenapa ini kursinya itu tidak diterima ya teman-teman untuk di bagian satu ini. Nah, saya pernah untuk di bagian 2 itu diterima ya teman-teman. Gimana supaya diterimanya? Kalian harus membeli ya teman-teman. Nah, di sini saya pernah melihat yang namanya monitor ya teman-teman. Monitor tersebut ada di pinggir jalan ya teman-teman. Kita cari dulu, saya agak lupa ya teman-teman. Nah, di sini untuk monitornya kita ambil ya teman-teman. Ini monitor orang, kita ambil saja. Kalau udah di pinggir jalan begitu, berarti sama yang punyanya tidak dipakai lagi ya teman-teman. Maka kita ambil saja daripada mubazir, karena kita masih pemula, harus membutuhkan untuk monitornya ya teman-teman. Apalagi kita belum mempunyai budget untuk membeli sesuatu. Sebenarnya kita dikasih budget ya teman-teman. Untuk budgetnya itu 3.650.000 ya teman-teman. Namun di sini kita langsung saja beli meja. Kita beli yang murah dulu ya teman-teman. Lalu untuk meja sudah dibeli. Lalu di sini kita beli monitor, nggak usah ya teman-teman, karena monitornya sudah ada tadi ya teman-teman. Kita nemu di pinggir jalan. Nah, untuk keyboard kita boleh ya teman-teman beli untuk di yang ini aja saja, black keyboard ya teman-teman. Untuk meja tadi sudah saya beli. Untuk tikus, nah tikus itu artinya mouse ya teman-teman, jangan salah paham dulu, takutnya tikus yang ada di GOAT ya teman-teman. Nah, ini kita beli yang ini. Untuk bangku tadi kita udah beli ya, kita kayaknya belum beli ya teman-teman. Oke, kita beli lagi, kita nggak usah pakai beli ya teman-teman, kita nggak usah beli. Kita nanti pakai yang bangku tadi aja ya teman-teman, karena bangku tadi tidak diterima sama di bagian situ ya teman-teman. Kemungkinan saya juga kurang mengerti kenapa tidak diterima. Ini kita coba ya teman-teman, semoga ini diterima ya teman-teman. Oke, di sini mejanya sudah ditaruh, kemudian kita ambil monitornya, lalu kita taruh di atas ya teman-teman untuk monitornya ini. Oke, di sini ya kita taruh seadanya aja ya teman-teman. Jangan terlalu estetik banget, karena ini kita masih mau membuka warnetnya ya teman-teman. Supaya kita bisa mendapatkan modal dan kita bisa membeli sesuatu lagi ya teman-teman. Nah, ini kita ambil dulu. Untuk keyboardnya di sini ya teman-teman. No, keyboardnya aja tata letaknya sembarangan dan juga hampir nggak kelihatan ya teman-teman, karena gelap warnanya. Oke, di sini udah ya teman-teman. Kita ambil untuk mouse-nya dan bangku tadi sudah ya teman-teman. Ini mouse-nya agak ribet teman-teman untuk nyarinya karena kecil sekali teman-teman. Nah, ini untuk mouse-nya kelihatan ya teman-teman. Kalian harus lebih teliti lagi untuk mencari mouse-nya ya teman-teman. Nih, di sini kita taruh mouse-nya di sini ya teman-teman. Nah, ini mouse-nya miring, kita untuk lurusin ya teman-teman, supaya kita bisa melihatnya itu lebih enak dilihat ya teman-teman. Oke, di sini sudah berhasil, dan bangkunya kita pindahin aja ya teman-teman. Kemungkinan di situ tidak diterima, kita ke taruh bagian sini aja ya teman-teman. Semoga aja di bagian sini diterima. Oke, di sini yang kurang tinggal CPU. CPU kita belum beli ya teman-teman. Kita beli dulu untuk CPU-nya. Oke, kita beli CPU-nya ya teman-teman. Shopee dia ajak ya teman-teman.
Shopee dia lapak maksudnya ya teman-teman. Nah ini untuk CPU tadi kita belum beli. Casing, oh namanya casing ya teman-teman. Nah ini kita beli yang paling murah saja ya teman-teman. Untuk PC rakit, dan kita ambil di bagian si lambat ya teman-teman. Oke, di sini kita taruh untuk di bagian sini ya teman-teman. Kita taruh di bawah saja supaya enak saja ya teman-teman dilihat. Kalau di atas itu terlalu numpuk ya teman-teman. Kita taruh di bawah saja dan sudah ya teman-teman. Kalau tidak ada untuk seperti ini, maka di sini kalian sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal tunggu untuk customernya ya teman-teman. Untuk di sini kalian klik di bagian billing.access ya teman-teman. Di sini kalian lihat untuk di bagian ini. Nah, kita cuman punya satu PC ya teman-teman, dan PC tersebut juga masih kosong. Lalu di sini kita tinggal tunggu untuk customernya ya teman-teman. Oke, di sini tulisannya kalau misalkan warnet kalian mau tutup, di sini kita coba ya teman-teman ke OP. Nah, di sini saya klik di bagian tutup. Lalu di sini kita keluar lagi di bagian OP, maka di sini tulisannya tutup ya teman-teman. Nah, di sini kalau kalian mau buka, oke di sini saya ke OP dulu ya teman-teman. Maka di sini sebentar. Nah, di sini tidak ada lagi teman-teman untuk pelang close ataupun pelang tutup ya teman-teman. Nah, di sini kita masih menunggu untuk customernya ya teman-teman. Nah, di sini ada misi ya teman-teman, di mana misinya ini usir bocil dari warnet. Nah, ini 100 kali ya teman-teman. Jadi kalau ada bocil, kita harus usir sampai 100 kali ya teman-teman. Nah, di sini kita belum menemukan customer, jadi bocil tersebut belum main ke warnet kita ya teman-teman. Ayo main ke warnet kami sebagai menjadi untuk pelanggan pertama. Ayo Mbak. Oke, nah di sini ya teman-teman, momen yang paling kita tunggu-tunggu. Kalau misalkan customer sudah duduk di bangkunya, lalu kita aktifkan di bagian sini ya teman-teman, billing.s-nya. Nah, kita klik di bagian terima karena di sini dia mau bermain 2 jam. Kita klik terima. Lalu di sini kita keluar lagi ya teman-teman. Dan kita keluar dari OP. Nah, di sini mereka sedang bermain ya teman-teman. Nah, ini mereka bermain. Nah, kemungkinan seperti itu aja teman-teman untuk caranya. Kalau misalkan kalian setuju saya mau lanjutin lagi, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan request aja ya teman-teman untuk selanjutnya kita access stick jadi di mana ya teman-teman. Contohnya itu kita membuatnya itu seperti apa lagi ya teman-teman. Kalian bisa komentar saja di bawah. Semoga komentar kalian banyak ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja menutupi untuk konten kali ini ya teman-teman, di game Warnet Simulator ini ya teman-teman. Oke, saya Jontak Viti, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.